Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Sanana Gusmao mengatakan, Timor Leste akan mati 10 tahun lagi. Kali ini Gen Miranda TV akan membahas tentang sejarah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Sejarah perbatasan Indonesia dan Timor Leste ini bagaikan sejarah Jerman Barat dan Jerman Timur, kemudian runtuhnya tembok Jerman Timur hingga Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu. Karena akhir-akhir ini pemerintah Timor Leste selalu mendesak kepada ex Timor untuk berrekonsiliasi. Rekonsiliasi dilakukan supaya warga ex Timor kembali ke tanah kelahirannya. Tapi rekonsiliasi ini sudah terlambat karena masyarakat ex Timor mereka sudah senang berada di wilayah Indonesia karena mereka mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Kalau rekonsiliasi ini dipaksakan, maka Timor Leste akan dibagi dua. Timor Leste ini akan dibagi dua. Satu, khusus untuk warga ex Timor yang sudah direkonsiliasi. Warga pro kemerdekaan mereka tinggal di Dili dan ke atasnya. Tapi warga ex Timor akan tinggal di perbatasan, akan diberi tanah oleh Timor Leste, di antaranya perbatasan Dili dan Ekusi yang sejak itu sudah masuk wilayah Indonesia, tapi kini masih dalam penguasaan wilayah Timor. Padahal Ekusi ini, kalau warga Timor Leste ingin berangkat ke Ekusi, Kabupaten Ekusi, mereka harus melewati Indonesia dan masuk wilayah Kabupaten Ekusi. Ekusi Ambeno merupakan lokasi bangsa Portugis pertama kali mendarat di Pulau Timor, tepatnya di Livau pada tahun 1515 sebelum Masehi. Ekusi Ambeno merupakan lokasi bangsa Portugis pertama kali mendarat di Pulau Timor, tepatnya di Livau pada tahun 1515 sebelum Masehi. Desa tersebut terletak 5 km di sebelah barat Pantai Makassar modern. Kedatangan ini lalu disusul para pedagang dan kemudian penginjil yang kemudian membaptis para keluarga raja di wilayah tersebut. Orang-orang tropis atau orang-orang Topas, etnis campuran Portugis, Melayu, Flores, India, atau yang disebut juga Portugis hitam, kemudian berimigrasi ke Livau dan menjadikan tempat itu sebagai benteng utama di Pulau Timor. Tak hanya itu, Livau dijadikan ibu kota resmi koloni Portugis. Namun di sisi barat Pulau Timur, orang-orang Belanda semakin kuat. Orang-orang Topas di bawah pimpinan Gaspar da Costa, mereka menyerang pos koloni Belanda di Kupang pada tahun 1749, tetapi dikalahkan secara telak oleh pertempuran Pemfui. Orang Tapas lantas memindahkan kediaman mereka ke Pantai Makassar pada tahun 1759 sebelum Masehi karena tekanan militer Belanda. Adapun ibu kota gubernur dipindahkan dari Livau ke Dili pada tahun 1769 karena konflik dengan orang Topas, sementara sebagian besar Timur Barat diserahkan kepada pasukan Belanda.
Jadi guys, Timor Leste akan dibagi dua karena pemerintah ingin rekonsiliasi, walaupun masyarakat ex Timor Timur tidak butuh rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini pemerintah Timor Leste mencari muka kepada pemerintahan Indonesia. Padahal pemerintahan Indonesia sekarang tidak percaya kepada rakyat Timor Leste. Pemerintahan Indonesia tidak percaya kepada pemerintahan Timor Leste. Karena pemerintahan Timor Leste sudah mengetahui watak-watak orang-orang Timor Leste. Jadi pada tahun 1859 melalui perjanjian Lisbon, Portugal dan Belanda membagi pulau tersebut. Di antara mereka, Timor Barat menjadi wilayah Belanda dengan pusat kolonialnya di Kupang, dan Timor Timur menjadi wilayah Portugis dengan pusat kolonialnya di Dili. Hal ini menjadikan Oikusi menjadi daerah kantong yang dikelilingi oleh wilayah Belanda. Perbatasan antara Belanda dan Portugis ini kemudian ditetapkan melalui suatu klausul terakat pada tahun 1904. Saat Timor Timur menjadi provinsi ke-27 dari Republik Indonesia tahun 1976 hingga tahun 1999, Oikusi Ambeno turut menjadi bagian dari provinsi tersebut. Namun setelah referendum dengan keputusan Timor Timur mendapatkan kemerdekaan, Oikusi Ambeno turut menjadi bagian dari negara tersebut. Jadi, apabila masyarakat Timor Leste yang menonton video saya, kalau Anda tidak suka dengan komentar-komentar saya, ya sudah, karena kita adalah berbeda pendapat. Kalau mau nonton, oke. Kalau mau komen, oke. Kalau Anda mau komen negatif, oke juga. Karena Gen Miranda TV tidak melarang Anda untuk berkomentar di Gen Miranda TV. Karena menurut pemimpin-pemimpin Timor Leste akan dibagi dua. Bagian Dili akan ditempati oleh pro kemerdekaan, dan bagian Dili ke Oikusi akan ditempati oleh pro otonomi. Karena rekonsiliasi akan terjadi, maka pemerintahan Timor Leste akan memberikan status khusus, akan membuat KTP atau kartu keluarga. Di dalam KTP atau kartu keluarga itu tertulis akan ex Timor Timur, tapi masuk wilayah Timor Leste. Walaupun rekonsiliasi terjadi dan Timor Leste akan terbagi dua, tapi ex Timor Timur yang tinggal di Oikusi dan sampai perbatasan Dili tetap akan menjadi warga Timor Leste, tapi dalam KTP akan berbeda, yaitu KTP-nya ex Timor Timur atau pro integrasi atau pro otonomi. Karena pemerintahan Timor Leste telah menyatakan bahwa mereka ex Timor Timur akan diberikan status khusus. Ya, kalau status khusus yaitu akan diberikan dalam KTP-nya ditandai sebagai pro otonomi atau pro integrasi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.